Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizwan Fauzian Ilham dengan NPM 4524210094 dari Teknik Informatika Universitas Pancasila. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas besar atau tugas akhir mata kuliah Algoritma dan Struktur Data kelas B. Di sini saya mendapatkan topik yang ke-10 yaitu struktur data linear, stack menggunakan linked list tanpa menggunakan inputan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa saja sih. Yang pertama itu ada jenis-jenis stack atau tumpukan, yang kedua ada stack linked list, yang ketiga ada analogi stack, yang keempat ada programnya, yang kelima ada pseudocode, dan yang terakhir yang keenam ada algoritmanya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis stack atau tumpukan. Jenis-jenis stack itu contohnya seperti yang pertama ada uang koin, tumpukan kotak, tumpukan buku, tumpukan piring, ataupun tumpukan benda lainnya. Di sini ada contoh 3 gambar, tumpukan uang koin, kotak, dan juga tumpukan buku. Lanjut ke stack linked list. Stack diartikan sebagai tumpukan, sedangkan linked list adalah sejumlah objek yang di-link atau dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu list. Stack yang digunakan yaitu metode LIFO atau last in first out, yang dimana yang terakhir masuk ke dalam tumpukan akan menjadi yang pertama keluar dari tumpukan. Terus buat elemen yang paling atas itu biasa disebut dengan top of stack. Terus objek adalah merupakan gabungan beberapa elemen data atau variabel yang dijadikan satu kelompok atau struktur atau record yang dibentuk sebagai perintah struct. Untuk menghubungkan satu objek dengan objek lainnya diperlukan paling tidak variabel yang bertipe pointer. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi untuk stack-nya. Yang pertama itu di top itu karena yang digunakan last in first out, berarti yang terakhir masuk dalam tumpukan menjadi yang pertama keluar. Nah, jadi yang pertama itu masuk, tumpukan pertama masuk, jadi di paling bawah. Nah, terus di push, yang tumpukan yang B terus masuk, jadi paling atasnya. Terus di push lagi, tumpukan yang ke C masuk, jadi di paling atas. Dan di push lagi, yang paling atas jadi D. Dan pop seperti yang saya jelaskan tadi last in first out, berarti yang terakhir masuk yang pertama keluar. Jadi yang keluar itu yang paling atas atau yang last in, yang paling atas yang keluar, yang D-nya. Di sini saya akan menjelaskan stack linked list. Stack dengan representasi dinamis biasanya diimplementasikan dengan menggunakan pointer. Saya akan sedikit menjelaskan contoh ilustrasi sebuah stack menggunakan representasi dinamis. Yang pertama itu ada top atau first. First ini yaitu titik masuk untuk mengakses listnya. Dan null atau lastnya itu node terakhir yang menunjuk ke null. Di bagian info ini adalah sebuah node. Dan di bagian next ini adalah sebuah pointer. Panah ini tuh untuk menunjuk atau melambangkan hubungan antara next dan juga info. Di sini saya akan menjelaskan analogi stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out, artinya elemen yang terakhir masuk adalah elemen yang pertama keluar. Nah, analogi sederhananya itu diibaratkan dengan tumpukan piring. Contoh ya, piring yang paling atas adalah piring yang baru diletakkan dan akan diambil pertama kali. Jadi yang pertama kali kita masukkan itu menjadi di paling bawah dan last in first out, berarti yang terakhir masuk dan yang pertama keluar jadi yang paling atas. Jadi seperti kita mengambil piring itu, jadi yang paling atas itu yang terakhir masuk, jadi kita ambil duluan. Nah, di sini saya menggunakan program stack linked list tanpa inputan. Yang pertama, saya menggunakan dua library. Yang pertama itu library IOStream, fungsinya untuk input dan output, dan satu lagi string untuk fungsi yang menggunakan tipe data string.
Di sini ada using namespace std. Yang pertama, saya membuat struct node yang dimana di dalamnya ada tipe data underscore list dengan tipe data integer dan node pointer link list. Di sini saya menggunakan dua kelas yang bernama list. Yang pertama ada private dengan isi node pointer first list, pointer last list, dan pointer queue list. Di sini ada kelas publiknya, kelas public list-nya. Yang pertama itu ada insert kiri tipe data integer, data list tipe data integer. Di sini ada function cetak 1 dan juga function cetak 2. Nah, di sini tuh ada inisialisasinya si link list-nya. Link list first list sama dengan 0. Nah, terus saya membuat function list insert kiri detailist tipe data integer dengan isi node pointer pairlist, pairlist sama dengan new node, pairlist menunjuk link list sama dengan first list, pairlist sama dengan data list sama dengan menunjuk data list sama dengan dt underscore list, first list sama dengan pairlist, dan return 1. Di sini saya membuat function atau void list cetak 1. Node pointer queue list sama dengan first list, while atau selama queue list tidak sama dengan 0, maka akan mencetak queue list menunjuk ke data list. Queue list sama dengan queue list menunjuk link list. Nah, di sini saya membuat function, yaitu function list cetak 2. Yang pertama itu isinya dari node pointer queue list sama dengan first list, while atau selama queue list tidak sama dengan 0, maka akan mencetak data list. Queue list sama dengan queue list menunjuk link list. Di in main-nya itu yang pertama itu memanggil list, tag data, list. Terus di sini saya membuat banner juga berupa garis dan juga tulisan stack link list tanpa inputan. Nah, di sini saya menambahkan stack data list insert kiri dengan isi dari arraynya itu 66, terus yang kedua stack data list insert kiri isinya 55, stack yang ketiga stack data list insert kiri 44, yang keempat stack data list insert kiri 33, dan yang terakhir yang kelima itu ada stack data list insert kiri yang ke-21. Dan di sini kita memanggil function stack data list cetak 1 dan memanggil function stack data list cetak 2. Nah, jadi ini buat outputnya tuh saya menggunakan 5 data berupa angka. Di sini ada pseudocode-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan kamus deklarasi function pertama list. Yang pertama itu algoritma deskripsi functionnya itu first list sama dengan 0. Terus ada function yang kedua, list insert kiri. Kamus deklarasi variabelnya dt underscore list dengan tipe data integer. Terus ada algoritma atau deskripsi functionnya node pointer list, pairlist sama dengan new node, pairlist menunjuk link list sama dengan first list, pairlist menunjuk data list sama dengan data list, first list sama dengan pairlist. Terus ini ada kamus deklarasi functionnya si list atau cetak 1. Di sini ada algoritma functionnya itu node pointer queue list sama dengan first list, while atau selama queue list tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak queue list menunjuk data list. Queue list sama dengan queue list menunjuk link list, maka and while. Kamus selanjutnya, kamus atau deklarasi variable function list cetak 2. Algoritma deskripsi functionnya ada node pointer queue list sama dengan first list, while atau selama queue list tidak sama dengan 0, maka akan mencetak queue list menunjuk data list. Queue list sama dengan queue list menunjuk link list, maka and while atau mengakhiri looping while. Terus ada kamus atau deklarasi variabel, ini tidak ada variabelnya buat in main. Jadi lanjut ke algoritma atau deskripsinya, ada membuat struct node, memanggil list
stack data list. Stack data list insert kiri itu menambahkan 66, 55, 44, 33, dan 21. Di sini memanggil function stack data list cetak 1 dan memanggil function stack data list cetak 2. Di sini saya akan menjelaskan algoritma atau bahasa alaminya. Nah, saya menggunakan 29 langkah. Yang pertama itu membuat struktur node dengan data list tipe data integer dan node pointer linked list. Membuat function list first list sama dengan 0. Membuat function list insert kiri data list sama dengan integer, node pointer list pairlist sama dengan new node, pairlist menunjuk linked list sama dengan first list, pairlist menunjuk data list sama dengan dt underscore list, first list sama dengan point pairlist. Terus ada membuat function list cetak 1. Nah, di dalam itu ada isinya dari node QList sama dengan first list. Nah, di sini ada looping atau perulangan. Selama QList tidak sama dengan 0, maka kerjakan baris 14 sampai dengan 15. Nah, baris 14-nya itu ada mencetak isi variabel QList menunjuk data list, dan baris 15-nya itu ada QList sama dengan QList menunjuk linked list. Lanjut membuat function list yang cetak 2-nya. Nah, di sini ada node pointer list, QList sama dengan first list. Di sini ada perulangan juga. Selama QList tidak sama dengan 0, maka kerjakan baris 20 sampai dengan 21. Baris 20-nya itu mencetak isi variabel QList menunjuk data list, dan baris yang 21-nya QList sama dengan QList menunjuk linked list. Selanjutnya memanggil list stack data list, menambahkan stack data list insert kiri 66, menambahkan stack data list insert kiri 55, terus menambahkan 44, 33, dan 21. Terus memanggil stack data list cetak 2, dan selesai. Nah, untuk hasil outputnya seperti ini. Jadi kalau kita output itu, dia akan langsung keluar hasilnya, karena sudah dideklarasikan. Saya mendapat teori yang tanpa inputan, jadi tanpa menginput, nilainya sudah dideklarasikan di program. Di sini ada nilai 1, 21, terus kedua 33, 44, 55, dan 66. Di sini menggunakan metode LIFO atau last in first out. Nah, di sini kan 66 yang pertama, jadi 66 itu yang di bawah, yang ditumpuknya. Dan 21 itu jadi yang di atas, seperti ini hasil outputnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata dan ada kekurangan, kurang lebihnya itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.